pengen banget punya rumah di kawasan yang sangat strategis area Gading Serpong. Ini adalah rumah Karelia Village dengan tipe 7x12, posisinya di Hook. Nah, rumah ini dari desain tampaknya aja sudah terkesan sangat elegan karena mengusung konsep minimalis tapi juga ada kesan klasik modern dari Amerika nih. Karena warnanya full semuanya putih. Kalau kalian beli rumah seperti ini, kalian akan dapatkan kanopi persis seperti rumah contoh dengan dari bahan kaca tempered. Dan untuk carportnya cukup lega karena sudah muat untuk 2 mobil. Keramiknya ukuran 30x30, motifnya warna kecoklatan. Jadi cocok sekali untuk area outdoor supaya nggak mudah kotor. Nah, sebelum kita masuk, karena posisi rumah ini di Hook, maka ada satu area tambahan nih. Kita lihat ya, karena menurut aku ini benar-benar cantik sekali dan bisa kalian jadikan ilustrasi jika kalian punya rumah di posisi sudut atau hook. Nah, ini dia nih. Ini adalah area taman samping yang bisa kalian olah atau kalian jadikan gazebo seperti ini. Tentu saja nanti area ini kosongan, tapi kalian bisa contoh persis seperti rumah contoh. Di sini kalian bisa tempatkan kursi rotan untuk duduk-duduk bersama keluarga dan teman. Cocok banget selama pandemi, bukan? Yuk, sekarang aku ajak kalian untuk masuk ke ruangan utama dari rumah ini ya. Di lantai 1 sudah ada satu ruang keluarga, ruang makan, dan juga kitchen. Desain layoutnya simple sekali, masuk langsung plong dari pintu utama sampai ke area dapur. Ini adalah area ruang keluarganya. Sudah ada sofa bed di sini, kalian bisa muat 3 orang. Tapi kalau kalian mau panjangin lagi sofanya sampai mendekati pintu masih memungkinkan. Dan area ini cukup besar sehingga untuk nonton televisi jaraknya masih sangat aman, tidak terkesan maksa. Dan di bagian belakangnya masih ada satu ruang keluarga. Di sini ditempatkan satu meja makan bundar dengan kapasitas 4 orang. Kalau kalian mungkin pengen nambahin kursi, saran aku kalian bisa ganti model kursi makannya. Karena model ini cukup makan tempat nih. Di sampingnya masih ada kupingnya untuk meletakkan tangan kita. Memang lebih comfortable sih. Selanjutnya, sebelum kita ke area kitchen, aku pengen jelasin di sini karena posisinya rumah sudut, maka kalian akan dapatkan satu pintu dari kaca seperti ini. Pintu ini fungsinya supaya kalian bisa akses ke taman samping yang ada di sudut rumah. Sekalian, tadi di samping juga sudah ada area carport tambahan. Jadi kalau kalian parkir mobil di sana, kalian nggak perlu repot masuk dari pintu depan rumah. Bisa masuk dari pintu samping. Kita lihat ya sekarang area kitchennya. Untuk area kitchennya sendiri, aku nggak nyangka loh. Ternyata rumah ini lebarnya 7 meter aja. Gimana enggak? Dari ujung sana sampai ujung sini ini dibuat kitchen. Makanya aku bilang aku suka desainnya dan kebetulan sempet tayang di TikTok aku dan memiliki jutaan views. Rupanya banyak banget anak millennials yang suka desain layout rumah tanpa sekat. Oke, ini bagian yang ditambahkan untuk menjadi meja bar atau island. Ini tidak kalian dapatkan kalau kalian beli rumah kosongan. Tapi kalian bisa lihat di sini walaupun kalian tempatkan kursi untuk duduk breakfast ataupun makan dinner, ini masih cukup space-nya. Dan juga untuk lebar dari island ini juga sudah cukup standar.
Di belakang aku di sini ada kulkas. Kulkasnya 2 pintu, tapi menurut aku kalau kalian punya kitchen seluas ini, kalian masih bisa kok untuk pakai kulkas yang 4 pintu atau yang lebih lebar. Jadi kalian bebas explore area kitchennya nih. Di sini sudah ada stove. Stove-nya ada 2 tungku dari Modena. Tapi nanti kalian bisa ganti. Kalau memang suka masak, mungkin kalian butuh yang 4 tungku. Kalian bisa gunakan kompor gas dan ditambah dengan cooker hood di atasnya. Persis dengan rumah contoh ini. Karena tampak depannya tadi American Classic, warnanya putih semua, makanya cocok banget kalau kitchen setnya kalian pilih warnanya juga putih. Untuk sinknya sendiri ditempatkan di sebelah sini. Jadi kebayang ya area preparationnya bisa di sebelah sana atau di sini. Dan untuk area sink ini terpisah, bahkan berada di ujung dari area kitchen. Sehingga kalian untuk mencuci benar-benar sangat lega. Nah, di belakang aku masih ada satu area lagi. Ini adalah area service. Kalian bisa mencuci dan menjemur pakaian di sini. Aku sarankan kalian beli mesin cuci yang sudah ada pengeringnya, sehingga tidak perlu mengeringkan pakaian di luar rumah. Mengingat area outdoor tadi memang tidak terlalu besar, sehingga cahaya matahari tidak bisa masuk secara maksimal. Sebelum kita naik ke lantai 2, masih ada satu kamar tidur. Aku ajak kalian lihat ya. Ini dia nih, area kamar tidur di lantai 1. Cukup untuk kamar tidur tamu ataupun kamar tidur anak. Jadi di sini ditempatkan ranjang ukurannya 120. So, kalian bisa lihat di sini koridornya juga masih cukup reasonable ya. Ditambah lagi sudah ada lemari pakaian, di sini lemari 2 pintu. Di sampingnya ditempatkan satu meja untuk meja belajar atau meja rias. Tinggal kalian ganti, kalau memang ini meja rias, kalian tempatkan cermin yang besar. Sehingga cermin itu bisa membantu memperluas dari ruangan ini. Untuk TV, kalian bisa tempatkan persis di depan dari ranjang. Jaraknya tidak terlalu besar, makanya kalian harus pilih desain interior yang terbaik sehingga tetap terkesan lega. Di sebelah aku masih ada satu kamar mandi, kita lihat ya. Sebelum kita masuk ke kamar mandi, aku pengen kalian lihat ada satu area di bawah tangga yang ditempatkan untuk storage. Jadi ini satu ide ya, mungkin kamu bisa buat shelf aja atau dikasih penutup seperti ini. Kalau mau lebih modern, kalian bisa ganti penutupnya menjadi bahan kaca. Oke, untuk masuk ke toilet ini kalian perlu turun 2 step tangga. Makanya menurut aku kamar tadi kurang cocok kalau dipakai orang tua. Karena untuk ke toiletnya perlu turun 2 step tangga. Nah, untuk ukuran kamar mandinya menurut aku masih cukup proper. Karena di sini sudah ada satu wastafel dan di sebelahnya ada toilet. Beserta di ujung sana sudah ada satu shower. Jangan lupa namanya kamar mandi masih perlu ada jendela kan. Di belakang sana juga ada jendela yang kalian bisa buka. Sehingga area ini walaupun di bawah tangga tidak akan menjadi area yang lembab. Sekarang aku ajak kalian untuk naik ke lantai 2 ya. Untuk lantai 2 sendiri sudah ada 3 kamar tidur. Sekarang aku ajak kalian lihat kamar tidur anak yang pertama ya. Nah, ini adalah kamar tidur pertama untuk kamar tidur anak. Di sini sudah ada lemari pakaian 2 pintu
Kalian lihat untuk tutup pintunya itu berbahan kaca. Kaca itu memang memperluas pandangan kita, sehingga untuk ukuran rumah kompak yang biasanya ruangannya terbatas, kalian bisa gunakan bahan kaca. Di sebelahnya sudah ada satu meja belajar. Nah, ini proper banget nih kalau dibilang sebagai meja belajar. Karena meja belajar itu penting banget ada space lagi, tidak hanya untuk meletakkan buku. Biasanya di samping kanan atau kiri, kita masih perlu space untuk meletakkan alat tulis anak-anak pada saat mereka sekolah online. Di atasnya sudah ditambahkan shelf nih. Ini sekali lagi mungkin hanya ilustrasi, tapi nggak ada salahnya kan? Jadi kalian ada kebayang kalau ukuran kamar seperti ini bisa dijadikan apa sih? Ditambah lagi yang paling penting, kalian lihat walaupun di atas ranjang atau tempat tidur sudah diberikan lemari sehingga kalian bisa letakkan barang-barang anak yang mungkin jarang dipakai di area tersebut supaya tidak berantakan. Di sini ranjangnya sih ukuran 120. Kalau kalian mau robah jadi 160 masih bisa karena memang ukuran kamarnya cukup lega. Nah, untuk keseluruhan tiles dari rumah ini menggunakan HT ukurannya 60 x 60. Sekarang aku ajak lihat untuk kamar mandi anak. Karena di sini ada 2 kamar tidur anak, tapi menggunakan 1 kamar mandi aja. Kita lihat dulu ya kamar mandinya. Nah, di sini sudah ada 1 area untuk wastafel. Jadi wastafelnya ini simple, persis seperti toilet yang ada di lantai 1 tadi. Bawahnya sudah dikasih lemari, tapi menurut aku kurang pas. Karena lemarinya terlalu maju, mendingan kalian nanti desain ulang supaya lebih pas dan tidak terlalu makan tempat ke depan. Sehingga susah kalau kalian mau cuci tangan. Nah, di belakangnya simple sekali, hanya kaca cermin, tapi menurut aku sudah cukup untuk membantu sehingga kamar mandi ini terkesan lebih luas. Dan untuk toiletnya semua standar dari Toto EcoFlush. Di sini untuk showernya juga sama dari Toto. Yang paling penting adalah pada saat kalian membeli rumah, khususnya rumah kompak, kalian harus perhatikan apakah sudah diberikan jalur atau instalasi untuk air panasnya. Kebetulan di Karelia Village sudah diberikan. Dan di sini juga sudah ada 1 jendela, sehingga areanya tidak akan menjadi lembab. Sekarang kita lanjut ya ke kamar tidur anak yang kedua. Nih, ikutin aku nih. Ternyata kamar tidur anaknya ini memanjang. Nah, cukup bagus kalau kalian bikin seperti ini persis. Kenapa? Karena kalau kalian pakai ranjang biasa, otomatis disinilah tempat lemari pakaian. Jadi koridornya ini agak pas-pasan menurut aku. Tapi kalau kalian nggak suka bunk bed seperti ini, bisa jadi kalian gunakan ranjang biasa di sebelah sini, lemari pakaiannya panjang di sebelah sini. Nah, untuk bunk bed, keunggulannya adalah kalian itu bisa mendapatkan 2 fungsi sekaligus dalam 1 area. Di atas adalah tempat tidur anaknya, di bawah ada 2 lemari pakaian, dan juga ada 1 meja belajar. Tapi hati-hati, di sini menurut aku masih kurang terang. Jadi kalian harus pasangin lampu lagi supaya si anak matanya tetap terjaga sehat dan tidak cepat sakit mata. Keunggulan lagi dari kamar tidur ini adalah cuma kamar tidur anak ini yang punya balkon ke depan. Jadi balkon ini menghadap ke samping taman rumah. Kalau kalian buka, kalian bisa menikmati keindahan serta kesegaran dari udara yang masuk. Sebelumnya, aku akan ajak kalian lihat lagi kamar tidur utama ya. Ini nih kamar tidur utamanya. Menarik sekali atau lebih homey kalau kalian tambahin lantai parket seperti di rumah contoh. Nanti kalian dapetinnya hanya keramik HT 60 x 60 ya.
Nah, sebelum kita bahas area tempat tidurnya, aku pengen kasih kalian lihat ini ada satu meja rias yang menurut aku ukurannya cukup proper karena di sini lebarnya kurang lebih 120 sehingga benar-benar nyaman buat kita siap-siap atau make up. Dilengkapi dengan cermin yang juga ukurannya sangat besar. Yuk ikutin aku lagi karena di belakang aku ini adalah area walk-in closet. Namanya juga kamar tidur utama. Perlu banget punya walk-in closet serta kamar mandi di dalam. Untuk walk-in closetnya sendiri 1, 2, 3, 4, 5. 5 pintu tapi semuanya bahannya dari kaca. Pinter banget nih arsiteknya. Karena kalau ditutup dengan bahan lemari atau bahan kayu, pastinya terkesan di sini lebih sempit ya. Tapi cukup proper kok karena pada saat kalian buka seperti ini, orang masih bisa lewat. Dan juga di sini sudah ditambahkan lampu LED. Wah, keren banget loh ternyata. Lampu LED-nya itu nggak nempel di atas, tetapi nempelnya di hangernya tuh, di besinya. Jadi nggak biasa nih, biasanya aku cuma melihat ditempelnya itu di bahan kayunya atau tripleknya. Ini luar biasa detail ya. Dan pada saat kita tutup otomatis mati. Yuk sekarang kita masuk ke kamar mandinya ya. Ini nih kamar mandinya. Lagi-lagi sama persis dengan kamar mandi yang tadi, aku nggak bahas lagi. Semua saniter dari Toto ya. Nah untuk dindingnya dipakai senada aja, cuma yang di sebelah sini deket shower lebih gelap sedikit warnanya. Tapi untuk ukurannya semuanya sama, 30 x 60 untuk keramik dinding di setiap toilet. Sekarang ikutin aku, kita lihat bagian tempat tidurnya. Karena masih ada yang sangat istimewa. Namanya juga rumah kompak alias rumah yang tidak terlalu besar. Kalian harus pinter-pinter memilih bahan ataupun memilih desainnya. Kalian lihat di belakang aku, backdropnya menurut kalian benar-benar terkesan mewah nggak sih? Nah, ini warnanya cuma ada permainan satu wallpaper warna coklat untuk bahan dasarnya. Lalu di bawah ini ada nakas yang panjang sekali. Ini ukurannya juga cukup lebar sehingga kalian bisa taruh barang-barang di atasnya. Beserta ada pintu laci, ada 4 pintu laci. Kalian bisa buka semuanya untuk meletakkan barang. Ditambah dengan ini nih. Ini nih seperti frame untuk televisi. Tapi supaya kalian tuh bebas kalau kepengen ganti ukuran TV-nya. Mungkin ini kekecilan, kalian pengen ganti lebih besar, ini lebih bebas daripada yang sudah di frame mati begitu, kalian repot lagi untuk merubah untuk frame dari TV-nya. Padahal kalau yang seperti ini nih, ini gampang sekali untuk dibersihkan. Karena bahannya ini dilapis dengan kaca. Jadi bukan hanya triplek ataupun wallpaper aja. Ini tinggal dilap, pasti bersih. Di belakang aku, di sini sudah ada rak nih, 1, 2, 3, 4. 4 rak yang menurut aku proper sekali untuk kalian taruh pajangan ataupun koleksi parfum kalian. Kalian bisa letakkan di sini dan juga kalau ada tas branded ataupun sepatu kalian masih bisa juga taruh di sini. Tapi mungkin kalau sepatu ini raknya mesti rada maju dikit ya karena memang ini tidak terlalu lebar. Nah, untuk ranjangnya sendiri sudah pakai king size. Yang menarik adalah kalian lihat bagian backdropnya. Itu terkesan seperti rumah mewah tapi padahal bahannya itu tidak terlalu mahal. Kenapa? Karena ini menggunakan bahan dari HPL tapi lagi-lagi dipilih yang bermotif seperti marmer. Kesannya abadi, bersih juga dan juga terkesan elegan. Ditambah dengan list warna emasnya. Cantik banget ya. Jadi kalian gak perlu bingung harus bikin backdrop yang model apa atau dipakein kain bludru dan sebagai macamnya. Karena kalau kain bludru biasanya lebih susah untuk ngebersihin debunya. Kalau kayak gini kalian tinggal lap-lap aja. Di samping dari tempat tidur masih ada 2 nakas. Nakasnya ukurannya cukup proper, warnanya lagi-lagi putih. Nah, di depan tempat tidur masih ada 1 sofa. Menurut aku, kalau sofa ini tidak harus ada. Tapi kalau kalian mau pakai, mungkin pakai yang tingginya sejajar dengan tempat tidurnya. Supaya lebih terkesan nyaman.
Kalau nggak suka, kalian angkat, kalian kebayang koridornya sangat luas. Ditambah lagi di belakang aku masih ada satu area balkon. Jadi ini yang membuat aku benar-benar suka rumah ini. Kenapa? Karena selain layoutnya yang enak untuk dirubah-rubah, kalau kalian kepengen extend mungkin kamar tidur utama, kalian bisa jebol tembok dengan kamar tidur anak yang pertama, dan juga sudah ada 2 balkon di lantai keduanya. Pasti kalian betah tinggal di sini. Rumah contoh ini memiliki ukuran tanah 166 meter persegi dengan luas bangunan 125 meter persegi. Tapi sebetulnya karena posisinya di hook, banyak sekali pilihan ukuran tanahnya. Ukuran tanah mulai dari 118 meter persegi, sedangkan luas bangunannya pasti persis sama dengan yang ini, kecuali area depannya aja, carport dan taman tadi. Jadi luas bangunannya rata-rata 118 meter persegi. Harganya mulai ditawarkan dari 2,4 miliaran rupiah. Buat kalian yang tertarik, kalian bisa langsung hubungin aku di sini ya. Thanks for watching, bye-bye!